Saat ini saya berada di kawasan Entikong, perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sesaat lagi, Menteri Pertanian akan melakukan tanam padi perdana dan panen bawang dalam rangka membangun kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan seperti apa? Mari ikuti saya. Mentari belum terlalu tinggi. Di antara alunan musik dan tari Dayak, kaki dan tangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terlihat sudah penuh lumpur bersama petani. Ini dilakukan Sabtu pagi lalu dalam rangka tanam perdana di lahan baru seluas 30 hektar di Entikong, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Ditemani Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan jajaran terkait, Amran mengaku pihaknya ingin segera mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo untuk segera terwujudnya lumbung pangan di perbatasan. Dari kedaulatan pangan ini, apa yang Bapak ingin sampaikan dari kawasan perbatasan ini? Pertama, arahan Bapak Presiden membangun dari pinggiran, khusus sektor pertanian. Kita membangun kedaulatan pangan. Ini bukan sembarang kedaulatan pangan. Pertama adalah kita dengar selama ini ada selundupan beras, ada selundupan bawang, ada selundupan cabai. Itu terjadi. Padahal jumlahnya kecil. Kemarin di Kepri hanya 1 ton, 10 ton. Sangat kecil. Kita produksi beras 45 juta ton. Diselundupkan, tapi beritanya luar biasa. Sehingga untuk menyelesaikan ini, kalau hanya dijaga dengan teman-teman kita dari pengamanan, itu berat. Harus dijaga dengan produksi. Dan cara menjaganya adalah kesejahteraan petani sekitar. 1, kita harus pertanian organik di wilayah ini. Pertanian organik harganya 10 kali lipat daripada harga biasa. Harganya 80.000 per kilogram. Dan dari sini, selama kita produksi ini, sudah ada kurang lebih 100.000 ton ke Malaysia. Hanya saja kami minta Pak Bupati, kita catat. Supaya tercatat dalam lembaran negara, tercatat oleh BPS. Hampir sepanjang Sabtu lalu, waktu Amran Sulaiman dihabiskan di kawasan perbatasan. Usai tanam perdana dan berdiri di zona bebas perbatasan, Amran melanjutkan perjalanan dengan memanen bawang merah di Kecamatan Landak. Ini merupakan lahan percobaan ibu-ibu PKK seluas 1 hektar dengan sistem irigasi tetes dengan hasil cukup mengejutkan, yakni 16 ton. Ini adalah gagasan yang luar biasa, di mana memulai menanam bawang. Produksinya tidak main-main, 16 ton per hektar. Kalau ini kita kembangkan, ini luar biasa untuk masyarakat. Kita hitung-hitung, 1 hektar itu bisa mendapatkan sampai 600 juta. Ini luar biasa dengan harga saat ini di Kalimantan. Nah, biayanya tadi 200 juta, berarti ada untung 400 juta. Mau tanya Ibu Gubernur, kenapa ide awalnya muncul? Setiap bulan atau beberapa bulan naik terus harganya. Makanya kami coba untuk menanam bawang, ternyata bisa. Nah, maka lahan ini semua saya tanam bawang. Mau melihat 1 hektarnya tuh seberapa sih? Nah, ternyata tadi sudah diubin tuh katanya 16 ton. Melanjutkan perjalanan, Amran kemudian juga melakukan tanam perdana dengan model yang lain. Ikan nila dan burung hantu sebagai pengusir hama yang didatangkan dari Jawa di Desa Temilah. Melihat potensi, peluang, dan prospek lahan yang tersedia di Kalimantan Barat ini, Amran mengaku optimis lumbung pangan di perbatasan dapat segera terwujud. Perbatasan ada 44 kabupaten se-Indonesia. Yang pertama adalah Kepri, bagaimana mensuplai Singapura. Entikong, Kalimantan Barat, mensuplai Malaysia. Kemudian Kalimantan Utara, juga mensuplai Malaysia. Kemudian NTT, mensuplai Timor Leste. Maluku, Filipina. Sekarang Merauke sudah ekspor ke Papua Nugini. Sawah di Desa Semengen ini awalnya mesti lahan tidur, itu lahan kosong. Yang masyarakat masih belum tahu bagaimana cara mengolahnya, menggarapnya. Jadi kitalah yang para babinsa ini membantu para PPL untuk menggarapnya supaya masyarakat bisa bagaimana cara bertani yang bagus.